Perkenalkan saya Siluh dari JP2GI untuk yang area Jembrana. Baik, saya akan menyampaikan area Jembrana itu memiliki potensi seperti apa, kemudian kajian susut hasilnya seperti apa. Ini merupakan area pengambilan atau lokus pengambilan data kita. Kemarin ada 2, yaitu di PPI Kedonganan yang berdekatan dengan PPI Tanjung Menua dan juga PPN Pengembangan. Jadi lokus kita itu memang di Provinsi Bali tapi tersebar di 2 titik. Kemudian ini merupakan aktivitas nelayan setempat di mana aktivitas nelayan di sini rata-rata itu one day fishing. Paling banter mereka melakukan penangkapan ikan itu 1 minggu dengan ukuran kapal 0 sampai 15 GT. Kemudian nelayan kami di sini menggunakan alat tangkap berupa pancing rawai, kemudian pursein, pancing tonda. Kemudian untuk hasil tangkapannya kita mengalami kendala yaitu memang masyarakat sekitar masih belum dibarengi dengan pemahaman akan penggunaan es yang sesuai. Jadi mereka nelayan-nelayan kami terkadang menggunakan tempat atau wadah yang kurang layak untuk hasil tangkapan pada saat mereka mendapatkan hasil tangkapan, kemudian disimpan di palka, memang masih kurang esnya. Setelah itu, hasil tangkapan di kita rata-rata merupakan komoditi ikan lemuru, tongkol, dan juga layur, sesuai dengan musim sebenarnya. Ini merupakan rantai pasok ikan segar di Kabupaten Badung, di mana kemarin responden kita adalah nelayan yang merupakan proporsi asalnya adalah dari Bali dan juga banyak nelayan tembak karena ternyata mereka menggunakan ABK yang musiman begitu Pak. Jadi mereka datang dari Bajo, kemudian ada dari Nusa Tenggara. Dimulai dari mereka berangkat dari rumah, kemudian menuju ke fishing ground dan menebar jaring serta merendam. Setelah itu mereka akan mengangkat hasil tangkapannya dan menyimpannya di dalam palka. Mereka rata-rata masih menggunakan es yang tidak proporsional. Kemudian hasil tangkapan akan didaratkan dan di situ menjadi titik kritis pada saat mereka melakukan pembongkaran. Karena pada saat pembongkaran infrastruktur yang ada di PPI Kedonganan itu belum tertutup, Pak. Jadi mereka mendaratkan hasil tangkapannya di tengah, kemudian hasil tangkapannya tersebut ditransferkan ke sejenis sekoci ya Pak, kayak jukung, dan itu tidak dibarengi dengan penambahan es, serta dilakukan di bawah sinar matahari. Kemudian hasil tangkapan tersebut akan dilelang di tempat pendaratan, kemudian di situ terjadi transaksi antara nelayan dan juga pedagang ataupun pengepul. Kemudian ini merupakan rantai pasok ikan segar di tingkat pedagang di Kabupaten Badung. Setelah nelayan melakukan transaksi dengan para penjual pengecer dan pengepul, mereka akan memasarkan ikan tersebut ke perusahaan dan juga ke konsumen eceran. Jadi di sini terdapat proporsi di mana 70% tersebut dipasarkan untuk perusahaan-perusahaan baik itu di area Pulau Bali ataupun di luar Pulau Bali. Jadi sisanya baru didistribusikan ke konsumen, baik itu di sekitar PPI ataupun area Pulau Bali. Ini merupakan titik kritis fish waste yang kemarin kita sudah kaji, di mana rumah makan menghasilkan fish waste-nya sebesar 2%. Kemudian untuk catering terdapat fish waste 3-5%, dan untuk konsumen rumah tangga tidak terdapat fish waste karena kita kemarin mewawancari mereka yang memang punya kebiasaan menghabiskan olahan di masing-masing rumah tangga. Jadi kalaupun ada paling itu sebatas sirip dan juga tulang-tulang di bagian ekor. Kemudian kendala yang kami hadapi, maksudnya dalam artian yang masyarakat hadapi di area Pulau Bali, yaitu penggunaan es yang kurang memadai, kemudian ketersediaan cold storage itu terbatas. Jadi di Badung itu cold storage milik pemerintah hanya 1 unit, sedangkan untuk di Jembrana pun juga sama. Dan untuk olahan tradisional kita masih manual. Untuk
ikan lemuru khususnya itu masih digunakan sebagai pedet, sejenis rendang seperti itu. Kemudian untuk yang olahan lainnya, anggap saja olahan modern itu paling hanya sebatas sarden. Dan hasil tangkapan untuk komoditas lain lemuru itu kebanyakan dikirim keluar daerah. Contohnya saja untuk layur itu dikirim ke pabrik pembekuan di Banyuwangi, banyak sekali. Dan memang setelah saya tanyakan kepada mereka, para nelayan ataupun para pengepul, kenapa lebih memilih untuk mengirimkan hasil tangkapannya keluar karena harganya lebih bersaing dibandingkan untuk proses yang dilakukan di dalam daerah. Dan rata-rata industri untuk pengolahan di Provinsi Badung itu di Provinsi Bali, terutama untuk yang area Kabupaten Badung, mereka memiliki alat tangkap memiliki armada sendiri untuk penangkapan. Jadi biasanya armada penangkapan mereka langsung menyetok ataupun langsung mensuplai hasil tangkapan ke perusahaannya sendiri, sedangkan datanya sendiri memang kita harus jajaki dan itu belum kami sempat lakukan karena kemarin kita mewawancarai nelayan-nelayan uh, yang memang menghasilkan hasil tangkapan untuk masyarakat sendiri. Jadi bukan industri yang sangat besar ya Pak. Kemudian untuk kendala lainnya pada saat melakukan proses penjualan itu meja maupun peralatan yang digunakan masih kurang higienis dan kurang saniter serta masih menggunakan kayu. Banyaknya para pedagang eceran yang menaruh ataupun menggunakan peralatan seperti keranjang besek ataupun seperti wadah dari bambu dan itu frekuensi pencucian mereka masih terbatas. Dan yang saya tampilkan di slide itu adalah area pasar yang sudah mendapat perhatian dari dinas setempat. Jadi sudah menggunakan meja yang dapat dibersihkan, kemudian untuk alat untuk proses sanitasinya sudah bagus, tapi pada saat mereka menurunkan hasil tangkapan di area pelelangan masih terlihat kurang higienis seperti itu. Kemudian rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu dengan melakukan kerjasama ataupun mungkin sosialisasi ya untuk pemantauan serta handling hasil tangkapan serta memberikan sanksi atas oknum yang melanggar, misalnya mereka yang sengaja melakukan pembuangan limbah itu di area yang memang harusnya tidak menjadi tempat pembuangan limbah. Kemudian dukungan pemerintah pusat dan Pemda melalui pendanaan sosialisasi serta poster itu sangat penting dilakukan. Selain itu juga pengadaan atau kegiatan event bedah pasar untuk mengontrol fasilitas yang sudah tersedia itu sangat penting juga. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.